Irama Live Talk, Irama Live Talk. 88,5 Irama FM Purworejo, top lagunya, pasti infonya. Selamat pagi, apa kabar untuk pendengar dimanapun berada ya. Pastinya Irama FM, semoga dalam keadaan baik-baik saja, bahagia pastinya, dan tidak ada halangan suatu apapun lah pokoknya di hari ini. Semoga sukses bersama ya. Kembali hadir bersama Ayu di kesempatan pagi hari ini 3 September 2020 di Irama Live Talk bersama dokter jiwa, oke, klinik jiwa maksudnya ya. Nah, seperti biasa di sini sudah kehadiran narasumber kita yang sudah hadir di studio Irama FM. Ada Dokter Ika Endah Lestariningsih SPKJ MKes ya, yang akan membawakan tema hari ini. Semoga menarik dan untuk Anda. Silahkan yang ingin menyatu di line teleponnya boleh sekali berkomunikasi langsung, bertanya-tanya langsung ya. Di line teleponnya di 02753214446 dan juga SMS online serta WhatsAppnya di 081392696815. Sebelum ke pembahasan, kita sapa dulu narasumber kita yang sudah hadir di Irama FM. Dokter Ika, selamat pagi, apa kabar? Halo Mbak Ayu yang cantik dan selalu baik hati padaku dan selalu pandai merayu. Nah, karena pagi hari ini semuanya pasti sedang mendengarkan acara ini. Dan selamat pagi juga untuk semua pendengar tercinta di Irama FM 88,5 MHz dan juga seluruh pendengar tercinta dimanapun berada yang bisa diakses lewat streaming. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat tentunya. Ini September ceria, jadi mudah-mudahan kita selalu diberikan makin keceriaan, kebahagiaan dan juga penuh cinta. Oke, iya ya, September ya, sih? September ceria. Oke. Ada lagunya. Iya. Kita nyanyi ya. Habis waktunya nanti. Ya, kita akan mengangkat tema di mana tema ini menarik sekali ya, memang yang ada di kehidupan kita. Jangan biarkan lansia kesepian. Nah, ini keren sekali memang ya. Kalau misalnya udah lansia, kita juga tidak boleh menyia-nyiakan, apalagi orang tua kita termasuk lansia loh ya. Nah, ini definisi lansia sendiri sepertinya seperti apa menurut Dokter Ika? Kita tahu dulu nih kenapa sih banyak yang mau menanyakan topik lansia, meskipun kita berkali-kali sudah bicarakan topik tentang lansia ini. Seberapa menariknya sih lansia ini? Ala orang tua nggak ada yang menariknya, nggak ada yang cantik sudah, nggak ada yang mohai gitu ya. Asik. Badan sudah kerepot gitu ya. Gak ada yang lirik sudah lagi. Nggak ada yang lirik lagi, tapi biasanya malah justru bikin beban keluarga. Nah, biasanya seperti itu apabila seorang lansia atau keluarga lansia itu adalah ditempati oleh 3 generasi termasuk lansia yang biasanya lansia itu global assessment function-nya kecil. Apa itu global assessment function? Yaitu kemandiriannya kurang. Jadi seorang lansia yang tergantung pada keluarganya yang di dalam satu rumah, maka itu akan menjadi beban keluarga dan menjadi kemungkinan bisa menjadi mental health disorder bagi keluarga yang merawatnya. Nah, sebetulnya seberapa banyak sih ada geriatri atau lansia? Beberapa kali yang lalu juga kita sudah infokan. Tahun 2019 dari penelitian Badan Pusat Statistik Indonesia, populasi geriatri yang disebut ini adalah yang 65 ke atas. Tahun 2019 jumlah lansia Indonesia adalah 10% dari jumlah penduduk Indonesia, 10,3%. Artinya ada 27,5 juta dari 275 juta jiwa penduduk Indonesia. Diproyeksikan tahun 2045 yang akan datang hitungannya adalah menjadi 57 juta jiwa atau menjadi hampir 20%, sekitar 17 sekian persen. Nah, coba kita bayangkan seandainya jumlah itu menjadi beban dari keluarga, beban dari pemerintah, beban ekonomi, dan burnout bagi masyarakat. Apa artinya burnout? Menjadi beban urusan dari masyarakat. Karena kalau sudah orang tua biasanya tidak melulu menjadi urusan dari sebuah keluarga. Apalagi jika tidak ada keluarga yang merawatnya, alias lansia itu sendirian. Nah, ini di Indonesia ini
ada banyak budaya, ada memang sudah terpatri budaya bahwa lansia yang merawat adalah keluarganya. Kalau di luar negeri, budayanya atau program dari pemerintah lansia itu dirawat oleh negara. Jadi lansia itu memang sudah diberikan tempat khusus. Di sini pun ada, tetapi bukan merupakan program. Jadi kalau memang lansia itu tidak ada keluarga atau keluarga itu sudah tidak dapat mengasuh atau merawatnya, itu diserahkan kepada negara. Tentunya ada beberapa persyaratan dari dinas sosial yang dari Kementerian Sosial yang disampaikan oleh keluarga untuk setiap keluarga yang ingin menitipkan lansianya. Tetapi istilahnya dititipkan. Dan seolah-olah dibuang kalau di budaya kita tuh seperti itu, karena memang belum ada program dari pemerintah yang memang dari undang-undangnya bahwa lansia itu dirawat oleh negara, seperti halnya pengemis gelandangan orang telantar PGOT. Jadi belum ada undang-undangnya bahwa lansia itu wajib dipelihara oleh negara. Di Indonesia seperti itu. Jadi untuk lansia ini yang yang mengalami disabilitas atau ketidakmampuan atau keterbatasan, itulah yang biasanya menjadi beban keluarga. Apalagi keluarga itu ada 3 generasi dalam satu rumah, ada eyangnya, ada orang tua dari anak, ada cucu. Jadi ada 3 generasi di dalam satu rumah. Pasti itu akan menimbulkan kompleksitas permasalahan, hubungan, masalah ekonomi, ya kan, dan masalah kesehatan. Baik kesehatan lansianya itu sendiri, masalah kesehatan dari anak dan cucunya, serta menimbulkan konflik dari hubungan antar ketiga generasi itu. Bener gak nih? Jangan-jangan mantuk-mantuk nih, jangan-jangan melihat tetangga. Nah ini sebetulnya saya ada permintaan seperti ini karena saya juga ingat nih, belakang rumah dari bapak ibu saya itu ada lansia perempuan, dan rata-rata usia harapan hidup perempuan itu memang lebih rendah sebetulnya. Lebih rendah, tetapi karena jumlah perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki, usia produktifnya sudah menurun. Nah, kebetulan yang banyak sendiri adalah perempuan. Jadi sudah tinggal meninggal dulu oleh laki-lakinya. Yang kebanyakan sendirian adalah perempuan, sehingga perempuan yang sendirian itulah yang kadang-kadang menjadi beban dari masyarakat. Nah, ini contoh belakang rumah saya itu sudah sendirian, dan ada keluarga jauh, ada keluarga yang jauh, dan dia tidak mau ikut anaknya, ikut anaknya. Jadi artinya keluarga itu meminta tolong untuk orang lain untuk merawatnya. Nah, inilah salah satu contoh permasalahan kita sehari-hari di masyarakat yang mau nggak mau kita lihat. Nah, ini menjadi masalah sosial. Nah, apa yang kita bisa lakukan supaya lansia itu tidak kesepian? Karena ciri-ciri lansia kesepian itu kita harus tahu dulu nih. Lansia kesepian itu ciri-cirinya adalah gimana? Ya pasti sepi dong ya. Ya betul. Jadi mungkin temannya banyak di rumah, ya. Tetapi dia mungkin merasa hopeless dan loneliness. Tetapi tanda-tandanya atau gejalanya bisa kita lihat nih. Maka dari itu kita lihat, coba kita raba-rasakan atau kita lihat penampilan orang tua kita yang kebetulan kita rawat di rumah. Satu, mungkin lebih murung dari biasanya. Yang kedua, mungkin sudah merasa mau tidur sulit. Kemudian kalau malam sudah tidur terbangun, atau tidur tetapi bangun lebih dini. Artinya biasanya tidur itu bangun subuh, ini jam 2 sudah bangun dan tidak tertidur lagi. Nah, itu jadi ada gangguan tidur atau insomnia. Yang ketiga, bisa kita lihat dari makannya atau intake makanannya. Gimana? Dia ada nafsu makan nggak? Atau makan hanya sedikit? Atau bahkan tidak mau makan sama sekali dengan makanan yang biasa dia suka? Kalau nggak suka ya jangan dikasih. Kalau makanannya nggak suka dikasih, jelas nggak mau. Kalau nggak mau langsung dimarah-marahin sama anaknya. Apalagi kalau orang yang suka itu makanan yang hidangan makanannya itu atau jenis menunya itu dia suka aja nggak mau. Apalagi memberikan makanan atau menghidangkan makanan yang beliau tidak suka, mungkin karena tidak tegas karena makanannya keras atau ya? Memang dari dulu dia tidak suka atau menghindari makanan yang amis, karena budayanya orang dulu itu
biasanya tidak kerso yang amis-amis, contohnya ikan gitu ya, malah seperti itu, tidak mau yang amis-amis gitu ya, katanya seperti itu. Kemudian lebih banyak menyendiri, biasanya dia masih ikut pengajian, masih ikut posyandu lansia, kemudian masih juga ikut acara rengeng-rengeng gitu ya. Pokoknya ada acara yang dia sukai dan keluar itu sudah ada beberapa saat kok beliau tidak kerso tindak-tindak ke luar bersama teman-teman atau komunitasnya. Nah, ini hati-hati. Kemudian lebih mudah tersinggung, lebih emosional. Kemudian dia tidak mau mengikuti kesenangan orang lain atau yang biasanya dia minati sudah tidak dia ikuti, tapi dia cari-cari kesenangan sendiri yang mungkin bagi keluarga 3 generasi itu merasa lebih aneh. Loh, kok Eyang kok nggak seperti biasanya ya? Eyang kok suka mainan benik gitu ya, benik dicopoti terus dipasang lagi, misalnya seperti itu ya. Nah, terus Eyang kok sukanya menanyakan Mbah Kakung atau bude-bude yang sudah meninggal. Bude-bude itu anak-anaknya yang sudah meninggal lebih dulu misalnya. Terus sudah lebih sering menceritakan bahwa seorang yang sudah meninggal datang lagi gitu ya, mengajak jalan-jalan. Nah, sudah lebih senang berbicara tentang dirinya sendiri atau sudah tidak enak diajak ngobrol. Biasanya tidak seperti itu. Nah, itu monggo. Itu salah satu tanda-tanda kesepian. Nah, tanda-tanda kesepian itu bisa disebabkan karena satu, mungkin sudah mulai turun pendengarannya, bisa jadi. Ya, bisa jadi orang yang mulai menurun pendengarannya, nih hati-hati nih, saya kemarin ada pasien seperti itu. Ada gangguan pendengaran atau tulinya disebabkan oleh tuli saraf, mungkin ya karena ketuaannya, itu bisa jadi memperburuk komunikasi. Kemudian yang kedua, mungkin dalam satu keluarga itu tidak ada figur lagi orang yang biasanya bisa menyebabkan dia lebih bisa berkomunikasi, nyaman orang yang ya. Yang lebih yang nyaman, lebih disayang, orang yang bikin nyaman, orang yang bisa diajak curcol gitu ya. Mungkin kehilangannya karena pergi, mungkin kehilangannya juga karena meninggal dunia, ya kan? Atau dia pindah, ya perginya mungkin jauh, meninggal dunia atau pindah. Nah itu, atau sudah kehilangan pengasuh yang biasanya dia bisa ajak untuk setara, ada ngobrol dengan setara atau komplement, atau juga dia merasa tidak ada support secara ekonomi. Awalnya sudah ada kiriman, dia udah nggak dapat pensiun tapi masih dapat kiriman. Ini kok anak-anak apa nggak sayang sama aku ya, kok nggak dapat kiriman. Nah, ini salah satunya seperti ini. Karena apa? Dari penelitian itu ada 12,5% lebih orang tua usia 70 sampai 80 tahun dan 80 tahun ke atas yang tinggal sendiri dengan proporsi wanita lebih banyak. Nah, ini orang yang lansia wanita ini lebih banyak punya potensi kesepian, sendirian. Dan bahkan nanti bunuh diri, namanya silent suicide. Karena apa? Tahu-tahu nggak mau makan, orang lain nggak tahu. Tahu-tahu nggak mau minum obat yang mungkin biasanya dikasih oleh tetangga-tetangganya, dia udah nggak mau, udah pasrah. Jadi silent suicide, dia lebih baik mati saja. Dan itu tidak diketahui oleh keluarga, bahkan oleh tetangganya kalau dia kesepian, kalau sendirian seperti itu. Mungkin lansia merasa minder karena sekarang mungkin dari ekonomi ya, segi ekonomi, karena sekarang merasa kok saya udah nggak bisa nyukupin anak-anak aku, sekarang saya ikut cucu sama anak aku, jadi mikirnya menjadi beda lagi, beban mental. Beban, itu kan beban mental. Sebenarnya hak-hak lansia itu seperti apa sih gitu? Sebenarnya kalau lansia dalam hak-haknya ada beberapa hak yang kalau dia memang seseorang yang mandiri, artinya dia mendapatkan pensiunan atau mendapatkan tunjangan hari tua. Gitu ya. Hak-haknya sebetulnya kalau itu sudah dipenuhi oleh negara atau oleh institusi yang yang dia dulu bekerja, itu dia paling tidak mendapatkan hak-haknya secara finansial ya. Tetapi untuk keluarga, sebagai seorang keluarga, hak-hak seorang lansia yang harus dipenuhi adalah ya memenuhi kebutuhan kebahagiaan lahir dan batin, kemudian dapat memenuhi kebutuhan makan dan minum sehari-hari, hubungan yang baik atau relasi yang baik, dan kalau dia masih mendapatkan, dia masih mandiri, global assessment functionnya itu masih baik, tentunya dia dipersilahkan untuk mengikuti kegiatan yang dia mampu.
dia tidak boleh dilarang-larang mengikuti kegiatan komunitas yang beliau suka. Jadi justru kita dorong kalau dia memiliki teman, justru kalau belum ketemu temannya, kita pertemukan dengan teman-temannya. Kita carikan dan kita pertemukan. Jadi kita berikan fasilitas, waktu, tempat untuk bisa bertemu dengan teman-temannya sebayanya. Nah, itu sebenarnya hak-haknya beliau. Selain diberikan kalau memang dia tidak memiliki tunjangan atau hari tua, nah itu kita tetap keluarga yang memberikan hak-haknya sebagaimana manusia yang dia rawat. Jadi memang menjadi perawat dari seseorang lansia. Jadi hak-hak seorang lansia itu adalah dari keluarga, seolah-olah keluarga itu menjadi perawat, menjadi nursing dan nurturing, karena dia sudah menjadi seperti anak-anak lagi kan, artinya dia memang sudah ada global assessment function yang menurun, jadi kemandiriannya pasti sudah menurun. Nah itu dia, jadi hak-haknya seperti itu sebetulnya. Tadi sempat disinggung menjadi anak kecil ya. Betul. Nah apakah memang ada fase tersebut di setiap lansia? Mungkin kita juga bakalan ada di fase tersebut. Nah, menjadi seorang anak kecil kembali atau tidak itu biasanya tergantung dari satu personalitinya. Nah, personality seseorang itu muncul karena sesuatu hal yang tidak ujuk-ujuk ya, sesuatu proses dalam kehidupannya. Jadi kalau lansia itu personalitinya narsistik atau orang yang sering actualize, orang yang masih bisa mewujudkan keinginannya, cita-citanya, kegiatannya, maka dia akan tidak menjadi lebih mudah menjadi anak kecil atau demensia. Atau pikun ya, atau lebih emosional. Karena apa? Otaknya masih berfungsi dengan baik, terutama otak memori, otak pengambil keputusan, ya, otak emosi itu masih terjaga dan terkendali dengan baik. Jadi seseorang lansia yang sejahtera, salah satunya adalah lansia yang masih memiliki personality yang baik. Personality yang baik itu yang mampu mengaktualisasikan dirinya dan didukung oleh anak-anak atau keluarganya. Itu salah satu seperti itu. Tetapi apabila ada penyakit-penyakit yang menyertai, maka ada penyakit-penyakit penyerta atau basic kausatifnya itu ada, penyakit dasarnya itu ada, maka akan tergantung dari penyakitnya. Kalau dia merasa penyakitnya itu adalah menimbulkan permasalahan bagi dirinya sehingga dia merasa tidak berguna dan menjadikan dirinya merasa bahwa penyakit itu adalah sesuatu yang mengurangi kebahagiaannya atau menyebabkan penderitaannya, maka dia akan mengalami mental health disorder, jelas. Nah, itulah yang menunjukkan yang akan menyebabkan dia menjadi akan lebih mengurangi, akan muncul mental health disorder, merasa hopeless, loneliness, saya penyakitnya nggak sembuh-sembuh, ini seperti ini, minum obat ini juga nggak akan sembuh-sembuh gitu ya. Padahal seseorang yang menyadari dirinya bahwa memang seorang lansia itu memang harus menyesuaikan dengan kondisi fisik dan mental yang dialaminya. Maka kalau seorang itu ada penerimaan tentang penyakitnya, menerima, kemudian dengan dengan legowo itu meneruskan pengobatannya, memahami bahwa itu memang seiring dengan usianya, maka orang akan lebih sehat secara mental. Nah, itu orang akan menjadi lebih tidak emosional atau tidak muncul mental health disorder. Nah, tidak menjadi anak kecil itu tadi. Tetapi kalau memang penyakitnya itu memang berat, memang mengganggu fungsi otak berat, misalnya stroke yang sudah mengalami infak atau kematian sel yang sangat luas. Nah, kalau kematian selnya sangat luas, maka jelas-jelas nanti akan merembet atau mengganggu fungsi-fungsi otak utama atau fungsi-fungsi otak yang kognitif, misalnya memori, kemudian eksekutif, memutuskan segala masalah dan mengurangi daya pertimbangannya, mengganggu fungsi-fungsi emosi, perilaku. Nah, ini orang akan menyebabkan lansia akan menjadi seseorang lansia yang seperti anak kecil lagi. Nah, itu dia. Nah, gimana sih cara mengatasi lansia agar tidak mengalami beban mental dan juga agar mencegah sang anak keluarga biar enggak tetap peduli sama lansia dan tidak menyia-nyiakan, bahkan mengirimnya ke panti jompo lah atau bagaimana. Iya, betul nih. Benar Mbak Ayu, ini kalau lansia itu memang dampak dari lansia yang global assessment function-nya atau kemandirinya itu rendah, dia lebih cenderung ke penurunan kualitas hidup, jelas. Itu jadi dia tidak
tidak bermanfaat dalam tanda petik. Jadi merasa tidak bermanfaat orang lain. Itu pasti. Ada depresi 80-90 orang yang global assessment function atau kemandiriannya itu sangat rendah. 30-40 harus dibantu gitu ya. Jalan harus dipapa gitu ya. Kemudian kemana-mana harus ditemani, mandi harus dimandikan gitu ya. Nah itu dia cenderung ke arah depresi. Karena apa? Jelas itu ada kerusakan di otak. Apalagi pada amigdala yaitu fungsi yang emosi perilaku. Nah, kemudian kalau ada penyakit, orang yang lansia yang global assessment functionnya rendah, maka dia akan memperburuk prognosis. Memperburuk prognosis itu artinya memperburuk kesembuhan, pemulihan daripada penyakit itu sendiri. Jadi seseorang itu mungkin nggak ada yang sakit. Tapi kalau sakit kronis itu dialami oleh seseorang lansia, tetapi diterima dengan baik, itu akan menjadi penyakitnya itu akan menjadi sesuatu hikmah dan makna dari kehidupan dari dirinya. Jadi dia akan menjadi lebih rajin, lebih mau mentolerir dari penyakitnya. Tetapi kalau orang lansia itu marah dengan penyakitnya dan mensumpah serapahin penyakitnya itu yang menyebabkan dirinya menjadi dysfunction, tidak berguna, tidak bermanfaat, orang akan justru menjadi lebih lemah, kualitas hidupnya akan lebih kurang dan semakin akan menurunkan kondisi kesehatannya. Nah, apa yang bisa dikerjakan dalam satu keluarga yang mungkin satu keluarga itu bisa terdiri dari 3 generasi, ibu dan ayahnya serta anaknya. 1, paling tidak tersenyum, ramah, tulus, selalu menyapa lebih dulu. Ini kata-katanya mudah banget ya, tetapi biasanya berat dilakukan. Karena apa? Keburu-buru sekolah, keburu-buru kerja, keburu-buru masak belum selesai gitu ya. Kemudian, nah ini tadi termasuk membantu lansia itu menghubungkan dengan teman-temannya, sehingga sebetulnya posyandu lansia salah satu tujuannya adalah membuat senang seorang lansia itu. Kenapa? Ketemu dengan teman-teman yang seusianya bisa bercerita setara dengan dirinya, yang sebaya dengan dirinya, itu pasti punya pengalaman yang kurang lebih sama, sehingga paling tidak dia memiliki teman yang bisa curcolin hal-hal yang sama dengan dirinya. Nah, komunitas yang sama dengan kesetaraan yang sama, isi pikirnya hampir sama, itulah yang menyebabkan seorang lansia itu menjadi lebih bahagia dan sejahtera. Nah itu kemudian tolonglah selalu diberikan waktu untuk dirinya, ditawarin untuk dibantu, ditawarin untuk diajak, ayo jalan-jalan kemana atau rekreatif. Gitu ya? Nah, diajak senyum dan cerita. Ini berlaku untuk siapa? Berlaku untuk cucu dan anaknya. Ini sebetulnya tips yang sangat ringan, tetapi ini merupakan salah satu support family untuk seorang lansia supaya lebih sejahtera, supaya lebih mandiri, supaya lebih bahagia dan tidak selalu merasa kesepian. Sebetulnya tips yang sangat sederhana seperti ini. Begitu Mbak Ayu. Tapi memang sangat mudah diucapkan, tapi sangat amat sulit dikerjakan. Apalagi kalau misalnya anak-anaknya sibuk bekerja. Nah, apalagi anak-anak yang anak-anak ini tidak lebih diberi contoh oleh orang tuanya untuk lebih memberdayakan atau memperlakukan eyang atau lansia yang ada di rumahnya itu sebagaimana anggota keluarga. Jadi ada banyak keluarga yang pola asuhnya adalah tidak memberikan contoh kepada anaknya untuk memperlakukan orang tuanya itu sebagai anggota keluarga meskipun ada dalam satu rumah. Artinya seolah-olah dianggap tidak ada. Seolah-olah kalau misalnya udah tua ya sudah. Nah, jadi kalau mau pergi, ada kan ada videonya itu di televisi, kalau mau pergi kasih contoh dulu, pamit, cium tangan, eyang nyuwun doanya, eyang mau ini nanti eyang jam sekian berdoa ya, saya berangkat dulu ke sekolah nanti jam sekian mau ulangan didoain ya, gitu. Jadi ada perasaan diperhatikan, ada masih perasaan dibutuhkan dan hidupnya ternyata bermanfaat untuk keluarganya. Nah, itu memang harus diberi contoh oleh orang tuanya atau generasi kedua dari keluarga itu. Nah, salah satunya seperti itu. Ya, semoga tidak ada lansia-lansia yang kesepian lagi ya. Oke, dan tak terasa sekali nih. Memberikan hampir selesai juga. Ini sangat menarik sekali temanya sebenarnya ya. Bahkan banyak sekali untuk anak-anak
sering sekali anak-anak yang mungkin udah punya cucu ya maksudnya. Jadi anak-anak dari orang tua tersebut banyak sekali yang sudah tidak mempedulikan lagi, bahkan tidak bisa mengurusnya lagi dengan alasan apapun, akhirnya dibawa ke panti jompo dan lain sebagainya. Oke, untuk Dokter Ika memberikan pesan dan kesan nih kepada pendengar, jangan seperti itulah. Atau bagaimanalah kepada lansia agar lansia juga tidak mempunyai beban pikiran, beban mental dan lain sebagainya. Silahkan. Ya. Sebetulnya yang paling mungkin bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental lansia, karena kita tahu bahwa sekitar 50% lansia itu hidup bersama keluarga dalam 3 generasi dalam satu rumah, nenek, kakek, ibu, bapak, ayah, anak. Makanya yang sangat amat penting adalah yang pertama, tunjukkan ketertarikan pada lansia supaya beliau ini bisa dianggap menjadi salah satu keluarga. Ketertarikan itu adalah apa hal-hal yang dia lakukan, dia kerjakan, itu kita perhatikan. Favorit makanannya apa, kesukaan minat favoritnya apa, mendengarkan cerita mereka, kemudian mengambil interaksi yang baik dengan eyangnya, karena memperhatikan cerita-ceritanya itu gitu ya. Kemudian selalu menemui pada acara-acara, mempertemukan mereka dengan acara-acara yang kegiatan keluarga yang lain, selalu diajak. Nah, ini menjadi salah satu support mental dari family atau family support untuk meningkatkan kesehatan mental. Luangkan waktu, selalu luangkan waktu, apapun luangkan waktu. Sampaikan kasih sayangmu, sayang eyang baik, sayang eyang, cium kanan kiri, cium tangan gitu ya. Dan reach of first. Reach of first itu kalau ada perilaku yang tadi saya sampaikan, kok ada perubahan perilaku, tolong dengan seiringnya waktu diperhatikan dan ditanyakan, selalu disupervisi eyang ini, lansia ini di rumah, selalu empati, diraba rasakan apa yang diinginkan sebetulnya. Karena sebetulnya kalau yang masih belum mengalami depresi atau masih mempunyai actualize, mempunyai kemandirian yang luar biasa, tidak boleh dilarang-larang. Nah, itu salah satu tips kita sebetulnya yang sangat sederhana untuk membuat lansia itu menjadi sejahtera, sehat mental, tanpa nanti lebih cepat memperlama kualitas hidup, sehingga memperlama usia harapan hidup mereka, tentunya dengan kualitas hidup yang baik, dengan global assessment function yang baik, kemandiriannya jadi lebih baik. Karena mereka masih merasa dibutuhkan dan merasa lebih bermanfaat untuk keluarga yang bersama dia. Nah, gitu aja deh kayaknya. Dan untuk saatnya juga untuk kita para anak ya mungkin memberikan balas budi sayangnya orang tua waktu kita kecil. Nah, gitu ini kan konsep-konsep kita untuk hidup bersama generasi paling tua dalam satu rumah adalah yaitu tadi religiusitas. Karena kita tahu bahwa mereka itu adalah orang tua kita yang pernah mendidik, mengasuh, bahkan memberikan kehidupan, kesempatan hidup yang baik kepada kita. Maka itu kesempatan untuk birrul walidain gitu ya. Jadi kesempatan kita untuk jalan kita untuk menuju ke surga gitu deh. Ya Allah. Oke, terima kasih sekali dokter sudah memberikan pencerahan bagi kita ya. Ini waktunya memang kalau misalnya suatu saat kita bertemu di mana gitu ya, kita membahas kopi darat ya, menceritakan suatu hal yang memang ada di kehidupan sehari-hari kita ya. Nah, semoga bermanfaat. Ini baru saja kita dalam Irama Live Talk menyampaikan tentang tema jangan sampai lansia itu kesepian ya. Semoga bermanfaat untuk Anda, dan lain waktu kita bisa bertemu kembali dengan tema-tema yang sangat menarik lagi. Ada sedikit yang ingin disampaikan kembali? Mungkin minggu depan kita akan bicarakan tentang speech delay, karena nanti ada pelayanan baru di Rumah Sakit Umum Dr. Citro Wardoyo. Itu adalah tumbuh kembang. Tumbuh kembang nanti ada teman baru, yaitu terapis bicara. Jadi nanti kita besok yang akan datang mudah-mudahan kita diberi kesempatan yang lebih baik untuk menyampaikan tentang speech delay. Mudah-mudahan juga itu bermanfaat untuk kita semua, karena ini harapan masyarakat Purworejo. Terapi bicara ini ditunggu-tunggu untuk anak-anak yang mengalami speech delay misalnya, dan mungkin ada orang tua yang sudah mengalami gangguan di area brokanya untuk berbicara akibat penyakit yang dideritanya, misalnya karena
post stroke atau ada penyakit-penyakit infeksi yang dialami sehingga susah berbicara, maka nanti ada terapi bicara yang akan membantu menstimulasi untuk terapi bicara untuk bisa dapat berbicara yang ekspresif dan reseptif lebih baik. Mungkin yang akan datang nih minggu depan mudah-mudahan. Yang akan datang seperti itu yang disampaikan tadi adalah terapi speech delay delay dan sebagainya. Semoga bermanfaat. Silakan untuk Anda terus bergabung terus di Irama FM ya 88,5. Dan baru saja kita dari Klinik Jiwa menyampaikan jangan biarkan lansia kesepian di Irama Live Talk bersama Dr. Ika Endah Lestaringsi SPKJ MKes ya, Wadir RSUD Citrawardoyo ya, Kabupaten Citrawardoyo Purworejo. Terima kasih atas waktunya dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya ya. Apabila ada kata yang salah kita mohon maaf dan semoga kita sukses bersama untuk Anda terus tetap tersenyum, selalu berpositif thinking pastinya ya. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.